Kami informasikan pemirsa, gempa magnitudo 6,1 mengguncang Sukabumi, Jawa Barat dan berasa kuat hingga ke Jakarta. Gempa terjadi di kedalaman 104 km, wilayah 22 km tenggara kota Sukabumi, Jawa Barat. Pemirsa, selanjutnya BMKG langsung mengkoreksi kekuatan gempa menjadi magnitudo 5,8, masih berpusat di Sukabumi, Jawa Barat. Lokasi gempa berada di 7,27 Lintang Selatan dan 106,88 Bujur Timur, 39 km barat daya kota Sukabumi, Jawa Barat. Dengan kedalaman gempa di 128 km. Selain di Jakarta, gempa juga dirasakan warga di Bogor dan sekitarnya. Dan pemirsa, kami sudah terhubung dengan Kepala BMKG Ibu Dwi Korita. Selamat pagi Ibu Dwi Korita. Selamat pagi. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, untuk gempa yang terjadi pada beberapa saat lalu, ini bisa dipastikan untuk lokasinya apakah benar di Sukabumi, Ibu? Mohon maaf, terputus-putus sebentar. Ibu, apakah Anda sudah terdengar jelas suara saya, Bu? Halo? Halo, Bu Dwi. Diulang, ini kurang jelas. Baik, Bu Dwi Korita bisa dijelaskan mengenai gempa yang terjadi beberapa saat lalu ini, Bu? Halo? Ya, benar terjadi gempa pada pukul 7:50 waktu Indonesia bagian Barat. Di tepatnya pada jarak sekitar 22 km tenggara kota Sukabumi, Jabar. Tadi sudah disampaikan kedalaman gempa 104 km dan dirasakan di Ranca Ekek dengan intensitas skala 4 on MI. Itu artinya guncangan dirasakan oleh banyak orang ya. Kemudian terasa juga di Lembang, Bogor, Bandung, Pangandaran, Padalarang, Pamoyanan, di Sumedang, dan Cianjur dengan intensitas guncangan skala 3 MMI. Ini juga dirasakan oleh beberapa orang. Kemudian dirasakan juga di Cisolok, Sumur, Sukabumi, Jakarta Selatan, Garut, Bekasi, dan Tangerang Selatan dengan intensitas skala guncangan 2 MMI. Ini kalau ada lampu bergoyang ya, kemudian terasa seperti ada truk berlalu. Mbak. Baik, untuk kedalaman tadi disampaikan 104 km, Bu. Untuk dampak kerusakannya, kalau ke permukaan ini apakah besar, Bu? Kalau saya melihat intensitasnya 4 MMI, insya Allah tidak besar 4 MMI. Kecuali kalau bangunannya memang tidak tahan gempa. Ya, kalau 4 MMI semestinya tidak besar. Retak-retak masih bisa. Tapi insya Allah roboh itu belum ya. Kecuali kalau bangunannya tidak tepat begitu. Baik, sementara itu apakah masyarakat ini perlu diimbau apakah ada potensi untuk tsunami, Ibu? Tsunami tidak ada. Epicenternya ada di darat, ya. Epicenter itu ada di darat. Namun karena dalam ya, letaknya 100 km lebih, itu berada di dalam kerak samudra yang sudah menyusup masuk ke bawah kerak
benua lewat Pulau Jawa ini. Jadi tidak berpotensi tsunami. Baik, Bu Dwi Korita, untuk gempa yang terjadi di Sukabumi ini apakah masih termasuk rangkaian dari lempeng yang bergerak yang pernah terjadi gempa di Cianjur ataupun Garut, Ibu? Halo, jadi lempeng kerak samudra mirip dengan yang di Garut, tetapi pada titik yang berbeda. Titiknya berbeda, tapi lempengnya sama, itu lempeng kerak samudra. Berbeda dengan Cianjur, Cianjur ini lempeng kerak dangkal, lebih dekat ke permukaan bumi, sehingga sifatnya jauh lebih merusak yang di Cianjur. Bu Dwi Korita, untuk bulan ini saja bisa dikatakan ada 3 kali gempa. Apakah nantinya potensi gempa ke depannya ini masih akan terus mengancam wilayah Pulau Jawa, Ibu? Seperti halnya tahun-tahun sebelumnya, potensi gempa hingga karena wilayah rawan gempa masih terus akan terjadi, baik di Jawa, di Sumatera, di wilayah lainnya di Indonesia, dan kemungkinan lebih kecil itu ada di Kalimantan. Demikian. Baik, berarti potensi untuk adanya gempa ini masih akan terus dialami bagi warga yang tinggal di area gunung berapi, cincin api, kurang lebih seperti itu, Bu. Potensi gempa masih akan terus bagi warga yang tinggal di wilayah Indonesia, kecuali potensi yang kecil ada di wilayah Kalimantan. Jadi tidak sebatas Jawa saja. Baik, Bu Dwi Korita, ini mungkin untuk memastikan bagi masyarakat yang mengalami traumatis, apakah yang gempa dirasakan pada hari ini di Sukabumi, ini salah satu rangkaian dari posisi sesar ataupun lempeng Cimandiri yang pernah menghantam Cianjur pada beberapa waktu lalu, Ibu? Beda sekali, sangat beda. Cianjur itu adalah patahan di kerak dangkal dekat permukaan bumi. Epicenternya sekitar 9 km. Saya ulang. Hipocenternya atau pusat gempanya berada di kedalaman dangkal sekitar 9, 10 hingga 11 km. Kalau yang gempa ini Sukabumi, ini mirip gempa Garut. Hipocenternya, pusat gempanya sangat jauh di bawah permukaan bumi pada kedalaman lebih dari 100 km. Baik, apa yang bisa diimbau bagi masyarakat, Bu Dwi Korita, mengenai gempa yang terjadi pada hari ini? Halo? Ya, kami mohon masyarakat tetap tenang, namun waspada dan sudah menyiapkan dirinya ataupun rumahnya untuk lebih tahan gempa. Rumah kita cek apakah ada yang bagian yang masih belum kuat, harus diperkuat ya. Itu perlu segera diperkuat. Lalu diri kita siapkan apabila terjadi gempa, ini misalnya harus segera berlindung di tempat yang kokoh kuat ya, di bawah meja misalnya. Atau segera lari keluar menjauh dari bangunan bila berada di lantai dasar. Kalau ada di lantai atas, jangan lari keluar karena itu berbahaya. Kemungkinan bisa terjadi robohan ya. Nah, kalau kita sedang lari roboh, itu malah kena runtuhan. Makanya dalam kondisi goyang, itu kalau nggak mungkin lari, bersembunyi, berlindung di bawah tempat yang diyakini kokoh, misalnya meja ya. Makanya kita siapkan perabotan kita yang bisa untuk berlindung dari gempa. Meja makan yang kokoh kuat, jangan meja kaca, jangan meja rapuh. Itu perlu disiapkan untuk perlindungan. Selalu siapkan untuk melindungi kepala terutama.
merunduk ya, dengan cara merunduk, menutup kepala, melindungi kepala di bawah meja misalnya. Demikian, Mbak. Baik, lantas untuk dari BMKG sendiri apakah sudah ada koordinasi dari BPBD ataupun lembaga terkait mengenai gempa yang terjadi beberapa menit yang lalu, Ibu? Ya, kami SOP-nya langsung segera berkoordinasi, berkomunikasi dengan BPBD. Itu koordinasinya secara mesin, Mbak. Oke. Meskipun kita belum mulai ngomong ke mereka, mesinnya sudah ngomong ke mesin mereka. Dan lalu kita lanjutkan dengan telepon secara person, petugas ke petugas. Begitu, Mbak. Apa kurang lebih untuk koordinasinya, Ibu? Apakah untuk mewaspadai gempa yang terjadi atau pasca? Kan koordinasi itu terjadi, dilakukan kan sebelum gempa terjadi, sebelumnya ya. Oke. Kita ada latihan, sebelumnya ya latihan, ada kesiapan ya. Tapi saat terjadi, mesin kami otomatis mengkontak, memberikan sistem atau mesin yang ada di BPBD, sehingga BPBD semestinya menindaklanjuti dengan pengecekan di masyarakat. Apakah ada kerusakan, ada yang perlu dibantu, seperti itu. Atau kalau itu tsunami, BPBD segera memencet sirine untuk memberikan peringatan dini ke masyarakat agar segera ke jalur evakuasi yang semestinya sudah disiapkan sebelumnya, begitu. Baik, Bu Dwi Korita, untuk alat yang dimiliki dari BMKG mengenai sensor dari gempa sendiri, untuk gempa yang terjadi beberapa saat lalu ini kedalamannya 104 km. Butuh waktu berapa lama, Bu, agar alat sensor ini terdeteksi dan bisa menyampaikan ke lembaga terkait akan adanya waspada gempa, Bu? Jadi kami butuh waktu 2-3 menit, Mbak. Namun itu akan otomatis terkirim ya antara 2-5 menit. Antara 2-5 menit tergantung lokasi gempanya ada di mana. Begitu. Baik, Bu Dwi Korita mungkin ingin mengkonfirmasi, masyarakat juga ingin memperjelas untuk dampak dari gempa yang terjadi pada pukul 7.50 tadi, apakah akan berdampak kerusakan yang cukup parah atau tidak, Ibu? Kalau secara perhitungan ya, perhitungan dari kondisi guncangan yang terekam dari akselerograf, semestinya tidak rusak ya, paling retak-retak ya. Semestinya insya Allah tidak roboh, apalagi kedalaman epicenternya dalam ya, lebih dari 100 km. Jadi semestinya tidak ya. Demikian, semoga saja itu yang terjadi. Demikian. Baik, terima kasih banyak Bu Dwi Korita, Kepala BMKG. Kami masih akan terus memantau perkembangan terkini, Bu. Sudah bergabung bersama Breaking News ini. Terima kasih banyak Ibu Dwi Korita. Terima kasih.